Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Faqallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illa ladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ini perihal tentang surat Al-Asr. Ada yang menyebutnya waktu atau demi waktu, ada yang menyebutkannya juga masa atau demi masa, ada yang menyebutnya juga waktu asar. Buya Hamka dalam tafsirnya, yakni tafsir Al-Azhar, beliau menyebutkan bahwa pada zaman dahulu ketika bangsa Arab itu punya kebiasaan, yakni kebiasaannya itu ketika sesudah waktu asar datang atau mungkin sekitar jam 4-an lah, kalau sekarang itu bangsa Arab itu suka ngobrol atau berkumpul, ngobrolin hal apapun terkait duniawi atau apapun itu. Namun mereka punya kebiasaan ngobrolnya itu sampai kelebihan, melampaui batas, sampai-sampai ngobrolin hal-hal yang negatif, sehingga dari hasil obrolannya itu seringkali kepada saling berbeda pendapat, debat itu hal yang wajar, namun mereka sampai berlebihan, sampai timbulnya perpecahan, sampai banyak yang berantem, pacekcok, sehingga menimbulkan permusuhan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, waktu asar itu dikutuk. Celakalah pada waktu asar itu. Namun Hamka menyebutkan bahwa bukan waktunya yang celaka atau bukan waktunya yang salah, bukan waktu asar itunya yang salah, melainkan orang-orang pada zaman dahulu yang tidak bisa memanfaatkan waktunya sebaik mungkin. Berkumpul itu baik, ngobrol, nongkrong, ngopi boleh, asal ngomongin hal yang positif tentunya. Lah mungkin pada zaman dahulu nih mereka ngobrolin gosip atau merencanakan hal sesuatu yang buruk lah atau apalah itu, sehingga mereka mencela waktu asar itu. Kemudian innal insana lafi husrin, sesungguhnya manusia itu ada dalam kerugian. Pertanyaannya, kenapa manusia ada dalam kerugian? Sungguh pada hakikatnya manusia itu ada dalam kerugian mulai dari dia baru lahir sampai menjelang meninggalnya dia. Kita bedah. Pertama, ketika dia lahir, sedetik, semenit, sejam, atau bahkan sampai berhari-hari, ketika dilalui jatah umurnya itu berkurang, itu adalah suatu kerugian kan. Mereka hidup di dunia itu semakin kesini semakin berkurang. Kemudian ketika tumbuh dari masa kecil menuju dewasa, sudah menanggung sendiri kewajibannya itu. Ketika masih kecil dia oke lah, masih ditanggung oleh orang tua. Apapun kesalahannya, apapun dosanya masih ditanggung oleh orang tua. Tapi ketika menuju ke dewasa itu udah mempunyai tanggungannya sendiri, udah harus mempertanggungjawabkan apa yang mereka perbuat, apa yang kita perbuat. Ketika kita melakukan kesalahan harus meminta maaf, harus bertanggung jawab atas apapun yang kita perbuat. Itu kan suatu suatu kerugian di dalam tanggung jawab dan moral kan. Tapi itu suatu proses pendewasaan. Namun itu menurut saya suatu kerugian juga. Kemudian setelah dari
dewasa menuju dari remaja menuju dewasa atau bahkan menuju tua, banyak hal-hal yang tidak bisa kita manfaatkan, tidak bisa kita pergunakan sebaik mungkin, entah itu dalam fisik, dalam pikiran, ataupun dalam perasaan kita. Contohnya, mata sudah kurang jelas lagi kalau udah tua. Ketika kita bisa melihat dengan jelas ketika muda, ketika menginjak pada masa tua kita bisa nempo, aduh, kan itu satu kerugian. Gigi yang awalnya enak makan apapun sudah dibatasi, kan itu satu kerugian. Kemudian perasaan kita ketika sudah tua takut menyusahkan anak kita, takut kita tidak diurus oleh anak kita, atau bahkan takut kita diasingkan atau gimana, khawatiran, kan itu suatu kerugian bagi kita ketika kita sudah menginjak dewasa. Sungguhnya manusia itu ada dalam kerugian, namun ketika kita merubah mindset itu, ada orang-orang yang tidak mendapatkan kerugian itu, yakni orang-orang yang yakin dalam hatinya bahwa ini adalah kehendak atau ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dihidupkan, kita dimatikan adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting kita adalah berbuat baik, kita memanfaatkan hidup kita sebaik mungkin. Yang tadi, illal ladina amanu wa amilus solihati, beramal soleh yakni mempunyai etika, mempunyai akhlak yang baik, ke tetangga baik, ke orang tua baik, ke pasangan baik, ke anak baik, kalau ada yang udah punya anak, mendidik anak dengan baik sehingga menjadikannya amalan soleh bagi dirinya sendiri. Tapi banyak fenomena lah sekarang, anak membunuh orang tuanya, orang tua bunuh anaknya, atau sebaliknya. Itu harus dihindari. Mereka tidak punya keimanan dalam hatinya, sehingga mereka kolaps atau hilanglah akal sehatnya. Itu tadi pertama dengan beramal soleh. Yang pertama beriman, yang kedua beramal soleh, yang ketiga watawasau bil haq watawasau bisob, saling mengingatkan dalam kebenaran, dan yang terakhir saling mengingatkan dalam kesabaran. Saling mengingatkan dalam kebenaran. Orang yang yakin dalam hatinya ada keimanan, greget ketika melihat ada kemungkaran, ada ketidaksesuaian di hadapannya, ketika ada kejelekan atau ketika ada kesalahan, langsung dibenerin, langsung diingatkan, ini salah, yang benar yang ini, atau yang sesuai yang ini, tapi dengan cara yang baik juga. Kemudian tapi banyak sekarang sih mentang-mentang saudaranya nih, mentang-mentang orang tuanya, atau mentang-mentang teman dekatnya, ketika salah nih, meskipun salah tetap aja dibela. Banyak hal seperti itu zaman sekarang ya. Nauzubillah min dzalik, semoga kita dijauhkan dari yang seperti itu, ketika yang benar-benar dan yang salah-salah. Seperti itu. Kemudian saling mengingatkan juga di dalam hal kesabaran. Tidak sedikit orang yang diuji oleh Allah dengan ujian, dengan cobaan, dengan masalah, dengan musibah. Kita selayaknya sebagai manusia, khususnya sebagai teman atau keluarga atau bahkan pasangan kita sendiri, saling mengingatkan dalam kesabaran bahwa ini adalah ujian dari Allah,
bahwa ini adalah cobaan dari Allah sehingga membuat kita semua itu dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian ini, sehingga kita harus saling menasihati dalam kesabaran. Begitu perihal tentang surat Al-Asr, demi waktu atau demi masa. Jadi kita harus memanfaatkan hidup kita sebaik mungkin, mulai dari saat ini sampai kita kelak meninggal. Harus menanam apa yang kita sebut dengan amal soleh, apa yang kita sebut dengan kebaikan atau kebenaran, dan apa yang kita sebut dengan kesabaran. Seperti itu. Imam Syafi'i dia menyebutkan bahwa ketika seantero dunia atau bumi ini menerapkan dan merenungkan surat Al-Asr ini, maka tentulah tentram dunia ini, aman. Satu surat aja, surat Al-Asr ini, semua orang di dunia ini, seantero dunia ini menerapkannya, aman. Ketika saling menasihati dalam kebaikan, dalam kebenaran, dan dalam kesabaran juga. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tidak puas dengan apa yang saya sampaikan.